semua, saya Indriani dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Prodi Biologi dari Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Pengertian jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang sama yang memiliki fungsi yang sama dan membentuk sebuah jaringan. Berbagai tipe jaringan yang berbeda dapat membentuk sebuah unit fungsional yang disebut sebagai organ. Selanjutnya, sekelompok organ yang bekerja sama dan berkoordinasi dapat membentuk tingkatan baru yang disebut sebagai sistem organ. Jadi, jaringan hewan adalah macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi yang spesifik yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Pada dasarnya, struktur jaringan hewan dan manusia itu sama, namun ada beberapa bagian yang membedakan. Dan yang membedakan jaringan hewan dan tumbuhan yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas seperti tumbuhan. Hewan memiliki beberapa jenis jaringan. Yang pertama, jaringan epitel atau epitelial. Yang kedua, jaringan ikat atau konektif. Yang ketiga, jaringan otot atau muscle. Yang keempat, jaringan saraf atau neuron. Pertama, saya akan membahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah salah satu dari 4 dasar jaringan hewan yang lainnya. Jaringan epitel yang berperan sebagai pelapis bagian luar tubuh disebut sebagai eksotelium, yang membatasi rongga tubuh disebut sebagai mesotelium, dan yang membatasi organ disebut endotelium. Jaringan epitel dengan jaringan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh 2 lapisan membran dasar. Lapisan membran dasar yang pertama disebut lamina basalis, dan yang lapisan kedua disebut sebagai lamina reticularis. Jenis jaringan epitel dapat dibedakan dalam 2 kelompok. Yang pertama itu berdasarkan strukturnya, dan yang kedua berdasarkan lapisan penyusunnya. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel pipi, epitel batang atau silindris, dan epitel kubus. Ketiga jaringan tersebut dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, epitel pipi. Selnya berbentuk pipi dengan nukleus bulat di tengah. Yang kedua, epitel batang atau silindris. Selnya berbentuk seperti batang dengan nukleus bulat di dasar sel. Yang ketiga, epitel kubus. Memiliki sel yang berbentuk kubus dengan nukleus bulat besar di tengah. Bagian yang kedua, berdasarkan lapisan penyusunnya. Berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel ini terbagi atas beberapa jaringan. Antara lain yaitu epitel pipi selapis dan berlapis, epitel silindris selapis dan berlapis, epitel kubus selapis dan berlapis, dan epitel transisi. Berikut adalah paparan dari fungsi, lokasi, dan ciri-ciri dari jenis-jenis jaringan epitel. Ada beberapa jenis jaringan epitel yang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai proteksi. Jaringan tersebut adalah epitel pipi berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris bersilia semu, dan epitel silindris berlapis. Sedangkan mengenai lokasi, jaringan-jaringan tersebut sudah memiliki tempatnya masing-masing, seperti pengertian yang di awal. Ada yang di permukaan tubuh, ada yang di rongga, dan ada yang di organ tubuh. Dan untuk ciri-cirinya, seperti nama jaringan-jaringan tersebut. Misalnya epitel kubus selapis, yang artinya jaringan tersebut tersusun dari selapis sel yang berbentuk kubus. Sedangkan untuk epitel kubus berlapis, berarti tersusun lebih dari selapis sel yang berbentuk kubus. Untuk epitel transisi, bentuk jaringan ini adalah berlapis, dengan bentuk sel yang dapat berubah-ubah atau abstrak. Jaringan yang kedua setelah jaringan epitel yaitu jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melakukan pekerjaan dengan kontraksi dan relaksasi sel. Dengan kemampuannya itu, jaringan ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah melaksanakan gerak, yang kedua memelihara postur, yang ketiga memproduksi panas. Melaksanakan gerak maksudnya, jaringan ini dapat menghasilkan gerakan seperti berjalan, berlari, melambaikan tangan, gerakan peristaltik alat-alat pencernaan, dan denyut jantung. Yang kedua, memelihara postur. Artinya, otot-otot rangka dapat menjaga tubuh dalam posisi tetap tegak pada saat berdiri maupun duduk. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu menghasilkan panas. Artinya, saat kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk memelihara suhu tubuh. Contohnya pada saat kedinginan, otot menggigil untuk menghasilkan panas. Selanjutnya adalah jenis jaringan otot. Jaringan ini memiliki 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut disajikan perbedaan dari ketiga otot-otot tersebut.
Jaringan yang selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Fungsi jaringan ikat itu sendiri sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, sebagai pelindung, penyimpanan energi, dan sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusunnya. Matriks terdiri dari serat dan bahan dasar. Serat penyusun matriks itu ada 3. Yang pertama serat kolagen yang berwarna putih, sifatnya yang kuat, kurang lentur, tersusun dari protein kolagen dan terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Serat yang kedua yaitu serat elastin yang berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, dan tulang rawan di laring. Dan yang serat yang ketiga yaitu serat retikuler yang bersifat kuat, kurang lentur, daya renggangnya yang tinggi, ukurannya yang tipis, tersusun atas kolagen, dan terdapat pada hati, limfa, dan kelenjar limfe. Dan bagian kedua yaitu bahan dasar penyusun matriks. Ada asam mukopolisakarida dan asam kondroitin sulfat. Selanjutnya, sel-sel penyusun jaringan ikat itu ada 5, yaitu sel fibrolas, berbentuk serat, berfungsi untuk sekresi protein. Yang kedua ada sel lemak atau sel adiposa, sel khusus untuk menyimpan lemak. Yang ketiga sel plasma yang memproduksi antibodi. Yang keempat makrofag, bentuknya yang berubah-ubah dan bersifat fagositosis atau pemakan zat buangan. Dan sel yang kelima itu sel tiang atau mast cell yang memproduksi heparin dan histamin. Selanjutnya adalah jenis jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki 7 jenis jaringan yang berbeda. Yang pertama itu jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya itu tersusun dari serat-serat yang longgar dan terdiri dari matriks, yaitu ada kolagen, retikuler, dan elastin. Juga terdiri dari beberapa sel, diantaranya adalah sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi dari jaringan tersebut yang pertama, menyokong organ tubuh, menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain, membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan tersebut dapat ditemukan di sela perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Selanjutnya, jenis jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat padat. Jaringan ini mempunyai struktur serat-serat, terutama kolagen yang padat, karena itu bersifat tidak elastis. Juga tersusun dari sel-sel fibrolas. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung antar organ-organ tubuh. Jaringan ini terbagi menjadi 2 bagian kelompok. Yang pertama, jaringan ikat teratur dan jaringan ikat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu mempunyai berkas kolagen yang tersusun teratur ke satu arah, misalnya pada tendon, seperti penghubung antara otot dan tulang. Sedangkan jaringan ikat padat tidak teratur adalah jaringan yang mempunyai berkas kolagen yang menyebar, membentuk anyaman kasa yang kuat, misalnya di lapisan bawah kulit. Jenis yang ketiga yaitu jaringan lemak atau adiposa. Ciri-cirinya bersifat longgar, selnya berbentuk bulat dengan membran sel yang tipis, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Fungsi dari jaringan ini yang pertama, sebagai persediaan cadangan makanan. Yang kedua, melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Yang ketiga, pengatur suhu badan. Jaringan ini dapat ditemukan di seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. Jenis yang keempat, jaringan ikat, yaitu jaringan tulang rawan. Jaringan ini tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yang mengandung protein dan karbohidrat. Jaringan ini juga tersusun dari sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit, yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Jaringan ini memiliki 3 macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas yang tinggi, tetapi paling lemah. Pada orang dewasa, ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernapasan. Yang kedua, tulang rawan elastis. Tersusun dari serat elastin yang berwarna kuning, terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Yang ketiga, tulang rawan fibrolas. Tulang ini tersusun dari serat kolagen yang berwarna gelap dan keruh. Jaringan tulang rawan ini adalah jaringan yang paling kuat.
terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Yang kelima yaitu jaringan tulang keras. Ia mengandung mineral, memiliki serabut yang kompak, tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit yang dibentuk oleh osteoblas. Osteoblas mengandung kalsium fosfat yang membuat matriks mengeras. Fungsi jaringan tersebut sebagai jaringan penyokong utama dari sel tulang. Di dalam jaringan ini ada unit dasar tulang yang disebut sebagai sistem Havers yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Havers. Jenis keenam jaringan ikat yaitu jaringan darah. Jaringan ini tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair yang disebut sebagai plasma. Terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Jaringan ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan dapat mencegah infeksi. Dan jenis yang terakhir adalah jaringan limfe atau getah bening. Ciri-cirinya tersusun dari serat retikuler, sel-sel limfosit, dan makrofag. Limfosit tersebut cenderung berkelompok yang disebut sebagai nodulus. Terdapat pada saluran pencernaan, tonsil, limfa, dan timus. Fungsi jaringan ini adalah untuk kekebalan tubuh mengangkut zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Letak jaringan ini terdapat pada organ-organ seperti timus, tonsil, dan kelenjar limfa. Jenis jaringan hewan yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang membentuk sistem saraf. Hewan memiliki saraf untuk keinginannya bergerak. Sistem saraf sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan dalam kehidupan sehari-harinya. Saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut sebagai neuron. Neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan antar neuron satu dengan neuron yang lain terdapat celah sinapsis. Neuron sensorik ini berfungsi untuk menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Neuron motorik mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh yang lain, sedangkan celah sinapsis terdapat pada neuron transmitter yang berfungsi mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Fungsi jaringan saraf ini merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf dan sebaliknya bereaksi aktif pada rangsang. Sedangkan ciri-cirinya terdiri dari sel-sel saraf yang mempunyai sitoplasma yang panjang, menyebar di seluruh tubuh hewan, neuron terdiri dari badan sel, dendrit dan akson, dan neuron mendapat suplai makanan dari neuroglia.